ma'ruf ya, seorang ulama sufi terkemuka namanya Rabi'atul Adawiyah, bagaimana beliau mempopulerkan konsep mahabbahnya itu begitu luar biasa. Bahkan dalam doanya Rabi'atul Adawiyah terlihat betul ketika dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena takut masuk ke dalam neraka, ya Allah, masukkan aja aku ke dalam neraka ya Allah, tapi perbesar tubuhku agar isi neraka itu hanya cukup diriku saja, orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Tapi kalau seandainya aku beribadah menginginkan surgamu ya Allah, berikan kesempatan hambamu yang lain untuk memasukinya, karena bagiku engkau sudah cukup ya Allah. Makanya beliau dalam dakwahnya itu menarik. Beliau itu kalau dakwah dia bawa ember berisi air lalu bawa obor. Itu ketika ditanya, Rabi'ah, apa yang kau lakukan dengan itu semua? Dengan bahasa yang diplomatis Rabi'ah mengatakan, kalau seandainya malam ini aku menemukan neraka, aku akan siram itu neraka supaya padam. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah karena takut dijebloskan ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya malam ini aku menemukan surga, aku akan bakar itu surga. Sebab berapa banyak orang beribadah kepada Allah menginginkan surganya Allah, bukan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seseorang yang ketika dia beriman kepada Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, landasannya karena cinta. Nah, inilah setiap musibah yang diberikan Allah kepada kita, ketika kita menyikapinya, jadikan ini sebagai ujian di mana Allah ingin menaikkan derajat keimanan kita tiap hari makin meningkat. Maka bersyukurlah kita ketika diberikan oleh Allah musibah. Itu tandanya bahwa Allah sedang cinta kepada kita dan Allah menginginkan derajat kemuliaan kita lebih tinggi lagi kian hari. Yang kedua, bisa jadi musibah itu maknanya adalah sebagai teguran Allah. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang seringkali lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ketika orang-orang itu sudah tidak lagi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia diberikan oleh Allah musibah, itu tandanya Allah sedang menegur dia, dan ini juga karena kebaikan Allah kepada dirinya. Jadi ketika Allah memberikan musibah kepada orang-orang yang seringkali lalai terhadap perintah Allah, maka itu sebenarnya teguran Allah. Lebih baik dia diberikan oleh Allah musibah di dunia daripada nanti dia akan diperhitungkan oleh Allah di yaumul kiamah. Maka kalau kita mungkin barangkali yang kemudian lalai kita dari ibadah kepada Allah ketika kita dapat musibah, bisa jadi itu Allah sedang menegur kita. Kenapa? Mungkin karena kelalaian kita, mungkin karena kealfaan kita. Maka di dalam Quran dikatakan oleh Allah, duribat alaihimudillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa bihabli minan nas. Seringkali kita ditimpakan oleh Allah kehinaan, berbagai macam musibah. Ini karena dua, bisa jadi karena hubungan vertikal kita kepada Allah yang kurang, bisa jadi karena hubungan horizontal kita sesama manusia atau kepada alam. Itu yang menyebabkan Allah kemudian menegur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal mahbub al-ustadz Jaya Sukmanah, matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi, amin.
Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak jamaah sholat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa minggu yang lalu kita bangsa Indonesia kembali berduka. Salah satu wilayah yang ada di Indonesia, tepatnya wilayah Cianjur, menghadapi cobaan yang begitu besar, gempa yang hampir meluluh lantahkan infrastruktur masyarakat Cianjur dan sekitarnya. Banyak anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak, suami yang kehilangan istri, istri yang kehilangan suami. Oleh karena itulah kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur dan sekitarnya maupun yang ada di wilayah-wilayah yang lain yang menghadapi hal yang sama mendapatkan ujian dari Allah, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wafat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Yang sakit, yang sekarang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, dan menjadikan mereka orang-orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah. Semuanya pasti akan diuji. Dari ujian yang kecil sampai ujian yang besar. Dari yang senang, yang ringan, sedang maupun yang berat, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang istiqomah dengan keimanan, hendaklah ujian yang diberikan Allah kepada kita semua harus kita sikapi sebagai wujud kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Iza ahabballahu 'abdan ibtala'ah liyasma'a tadarruah." Salah satu tanda kalau Allah sudah mencintai hambanya. Jadi apabila kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka diujinya si hamba itu. Untuk apa? Liyasma' tadarruah, agar Allah mendengar ratapannya. Makanya manusia dalam hidup ini akan muncul fitrah religius di dalam hidupnya ketika si hamba itu diuji oleh Allah. Kita ini semua akan merasakan kedekatan kita dengan Allah ketika kita sedang menghadapi problem. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah ke-10 dalam Quran, surah Yunus. Bagaimana Allah menggambarkan bahwa suatu saat manusia akan merasakan fitrah religius di dalam dirinya ketika dia diuji oleh Allah. Makanya Allah jelaskan, lihatlah mereka yang berlayar di lautan, mereka bergembira diterpa oleh sepoi-sepoi angin, tapi kemudian terjadi badai menghantam perahu mereka. Timbullah kebingungan, timbullah rasa gelisah, merasa diri mereka terancam. Apa yang mereka katakan? Kata Allah, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Di saat mereka sedang dalam keadaan terancam, bingung jiwanya, mereka kemudian memanggil-manggil Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa manusia akan merasakan kedekatan dia dengan Allah. Manusia akan merasakan fitrah religius di dalam dirinya ketika manusia itu diuji oleh Allah. Nggak usah jauh-jauh lah, kita sederhana saja dalam hidup ini. Yang kira-kira saja, lebih khusyuk mana ketika kita berdoa lagi banyak duit apalagi kagak punya duit?
Saya kira lebih khusyuk lagi kita kagak punya duit. Lagi sakit apalagi sehat khusyuk kita doa. Saya yakin lagi sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu akan merasakan kedekatan dia dengan Allah ketika manusia itu diuji. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi tadi, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa Allah ketika dia mencintai hambanya, diujinya si hamba itu supaya Allah mendengar ratapan si hamba itu. Makanya sebenarnya itu Allah senang sekali ketika ada hambanya datang menghadap Allah itu. Iya, ketika si hamba itu datang memohonkan ampunan kepada Allah, Allah begitu cinta, Allah begitu sayang. Bahkan Rasulullah sampai menggambarkan bagaimana seorang penggembala ketika hilang kambingnya beberapa hari dicarinya sudah tidak ketemu. Tahu-tahu muncul di depan si gembala itu kambing yang selama itu hilang. Maka kita bisa bayangkan betapa gembiranya si gembala itu ketika dia lihat kambingnya yang hilang kembali muncul. Begitu digambarkan oleh Rasulullah betapa Allah begitu cinta kepada hamba-hambanya ketika si hamba ini yang sering kali tidak hadir di hadapan Allah tiba-tiba hadir di hadapan Allah. Maka begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita sebenarnya sebuah wujud kecintaan Allah kepada kita. Nah, saya ingin bicara tentang musibah itu dalam perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kata musibah itu di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menggunakannya. Bahkan Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi itu, beliau itu mendefinisikan musibah itu sesuatu yang memang sangat tidak menyenangkan yang dialami setiap manusia dalam kehidupan. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah menggunakan kata musibah itu banyak menggunakan banyak kata. Ada musibah itu disebut dengan bala, artinya ujian, cobaan. Kemudian ada juga kata fitnah, artinya juga sama musibah, tetapi ini diartikan sebagai cobaan, sesuatu yang datang yang sangat tidak mengenakan. Berbagai macam Al-Quran bicara tentang musibah. Maka kemudian Al-Quran membagi musibah itu pada 3 tingkatan, 3 kategori. Bisa jadi musibah yang diberikan Allah kepada kita itu maknanya adalah sebagai ujian. Jadi ketika Allah berikan kita musibah itu bisa jadi maknanya sebagai ujian. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut itu, surah ke-29 dalam Quran ayat 2, Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman kepada Allah sebelum kami uji? Artinya apa? Artinya kalau kita sudah ada komitmen keimanan kita di hadapan Allah, kita yakini Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur hidup dan kehidupan kita, tempat kita bergantung, tempat kita menyembah, maka konsekuensinya adalah siap-siap menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain karena Allah ingin melihat kadar dari iman kita di hadapan Allah. Lulus kita dengan ujian itu, naiklah kita pangkat pada derajat iman yang lebih tinggi lagi. Sebab iman itu kan mengalami fluktuasi dalam kehidupan. Kita yang hadir ini nggak semua imannya sama, Bapak Ibu sekalian. Kita yang hadir ini imannya pasti berbeda-beda. Saya baca di dalam kitab Kasyifatus Saja, sarah daripada kitab Safinatun Najah, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani membagi kualitas iman itu ada 5 tingkatan. Dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang disebut dengan iman taklid namanya. Satu keyakinan yang tumbuh di dalam diri seorang mukmin kepada Allah, landasannya karena ikut-ikutan orang lain. Ini namanya taklid.
Bapaknya beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Bapaknya sholat, dia sholat. Yang dia sendiri nggak ngerti esensi dari keimanan yang ada di dalam dirinya. Nah, ini disebut dengan iman taklid nih. Maka para ulama ketika seseorang itu masuk dalam ranah iman taklid, dia sedang bermaksiat di hadapan Allah karena dia meninggalkan belajar. Tapi lama-lama akan naik lagi kita pada derajat iman yang kedua yang disebut dengan iman ilim namanya. Satu keyakinan yang terpancar di dalam diri seorang mukmin kepada Allah, landasannya bukan lagi ikut-ikutan, tapi landasannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia raih dari proses apa yang disebut dengan belajar. Dia sudah mulai memahami itu tentang eksistensi iman yang ada di dalam dirinya. Kenapa kemudian dia beriman kepada Allah, kenapa kemudian dia sholat, kenapa dia kemudian puasa. Dia sudah mulai memahami makna di balik itu semua. Tapi itu belum cukup. Diujilah kita oleh Allah, naik lagi kita pada derajat iman yang selanjutnya karena kita sukses menghadapi ujian itu. Yang ketiga disebut dengan iman ayyan namanya. Jadi keyakinan seorang hamba kepada Allah bukan lagi berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan ainul basyirah, lebih kepada mata hati. Maka orang-orang yang seperti ini ketika dia beriman kepada Allah, itu karena dia yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi hidup dan kehidupannya. Biasanya ini lahir dari pengalaman-pengalaman spiritual yang kemudian melahirkan satu keyakinan kita kepada Allah. Kalau bahasa para ulama ini, orang yang memiliki sikap muraqabah. Artinya seseorang itu yakin bahwa hidupnya itu selalu berada dalam pantauan Allah. Jadi ada sebuah kesadaran vertikal di dalam dirinya bahwa dia itu selalu berada dalam pengawasan Allah. Maka orang yang memiliki iman seperti ini, dia tidak gampang untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum cukup, diuji lagi kita oleh Allah. Naik lagi kita pangkat derajat yang keempat yang disebut dengan iman hak. An ta'budallah ka'annaka tarah. Ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Bukan dalam pengertian secara zahiriyah, tapi yang dimaksud tidak lain adalah kita sudah merasakan lezatnya beriman kepada Allah. Kita merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang semacam ini, mereka menjadikan ibadah sebagai sarana untuk senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terasa membengkak dia punya kaki, berdiri terlalu lama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah merasakan nikmatnya dia dalam beribadah kepada Allah. Ternyata belum cukup ini. Sampai kita pada tingkat iman yang selanjutnya yang disebut dengan iman hakikat. Al-fana'u billah asyukru bihubbi. Rasa cintanya kepada Allah mengalahkan segalanya. Maka orang-orang yang semacam ini, ketika dia menghambakan diri kepada Allah, ketika dia beriman kepada Allah, yang dia cari cuma keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Nasoihul Ibad, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan pada tingkat terakhir manusia dalam menghambakan diri kepada Allah, apa yang disebut dengan sinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Ada orang-orang yang ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah, landasannya adalah karena cinta. Orang kalau sudah karena cinta, udah selesai sudah. Makanya kalau kita baca dalam literatur tasawuf ya, seorang ulama sufi terkemuka namanya Rabi'atul Adawiyah, bagaimana beliau mempopulerkan konsep mahabbahnya itu begitu luar biasa. Bahkan dalam doanya Rabi'atul Adawiyah terlihat betul. Ketika dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena takut masuk ke dalam neraka, ya Allah, masukkan aja aku ke dalam neraka, ya Allah. Tapi perbesar tubuhku agar isi neraka itu hanya cukup diriku saja, orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Tapi kalau seandainya aku beribadah menginginkan surgamu, ya Allah, berikan kesempatan hambamu yang lain untuk memasukinya, karena bagiku engkau sudah cukup, ya Allah. Makanya beliau dalam dakwahnya itu menarik. Beliau itu kalau dakwah, dia bawa ember berisi air lalu bawa obor. Itu ketika ditanya, Rabi'ah, apa yang kau lakukan dengan itu semua? Dengan bahasa yang diplomatis Rabi'ah mengatakan,
Kalau seandainya malam ini aku menemukan neraka, aku akan siram itu neraka supaya padam. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah karena takut dijebloskan ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya malam ini aku menemukan surga, aku akan bakar itu surga. Sebab berapa banyak orang beribadah kepada Allah, menginginkan surganya Allah, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah seseorang yang ketika dia beriman kepada Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, landasannya karena cinta. Nah, inilah setiap musibah yang diberikan Allah kepada kita, ketika kita menyikapinya, jadikan ini sebagai ujian di mana Allah ingin menaikkan derajat keimanan kita tiap hari makin meningkat. Maka bersyukurlah kita ketika diberikan oleh Allah musibah. Itu tandanya bahwa Allah sedang cinta kepada kita dan Allah menginginkan derajat kemuliaan kita lebih tinggi lagi kian hari. Yang kedua, bisa jadi musibah itu maknanya adalah sebagai teguran Allah. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang seringkali lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ketika orang-orang itu sudah tidak lagi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia diberikan oleh Allah musibah, itu tandanya Allah sedang menegur dia, dan ini juga karena kebaikan Allah kepada dirinya. Jadi ketika Allah memberikan musibah kepada orang-orang yang seringkali lalai terhadap perintah Allah, maka itu sebenarnya teguran Allah. Lebih baik dia diberikan oleh Allah musibah di dunia daripada nanti dia akan diperhitungkan oleh Allah di yaumul kiamah. Maka kalau kita mungkin barangkali yang kemudian lalai kita dari ibadah kepada Allah ketika kita dapat musibah, bisa jadi itu Allah sedang menegur kita. Kenapa? Mungkin karena kelalaian kita, mungkin karena kealfaan kita. Maka di dalam Quran dikatakan oleh Allah, duribat alaihimudz zillah ainama suqifu illa bihabli minallah wa bihabli minan nas. Seringkali kita ditimpakan oleh Allah kehinaan, berbagai macam musibah. Ini karena dua, bisa jadi karena hubungan vertikal kita kepada Allah yang kurang, bisa jadi karena hubungan horizontal kita sesama manusia atau kepada alam. Itu yang menyebabkan Allah kemudian menegur kita. Maka semuanya itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak diceritakan di dalam Quran maupun di dalam hadis. Ada ayat, wa minhum man ahadallahu la in atana min fadli lanasaddaqanna. Ada sebagian orang yang berjanji kepada Allah, kalau seandainya Allah berikan kami sesuatu kelebihan berupa harta, berupa rezeki, kami pasti akan menjadi orang yang pandai bersedekah. Kami akan menjadi orang-orang yang pasti bersyukur, menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Allah. Tapi falamma atahu min fadli bakhilu bih. Ada orang-orang yang ketika dia itu diberikan oleh Allah kelebihan, dia malah bakhil. Maka kemudian Allah menurunkan musibah kepada mereka, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang salah yang ada di dalam diri mereka. Contohnya siapa? Rupanya ayat ini berkaitan dengan Sa'labah. Jadi ada di zaman Nabi namanya Sa'labah al-Khatib al-Ansari, bukan Sa'labah bin Abdurrahman. Ada Sa'labah al-Khatib al-Ansari. Beliau ini senantiasa termasuk hamba Allah yang terbaik pada saat itu. Ketika Rasulullah sholat, dia ada di samping Rasulullah. Cuma sayangnya Sa'labah ini tidak bersama dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain bersama Rasulullah, habis sholat berzikir bersama. Tapi Sa'labah dia pulang. Dia bukan lagi berzikir tapi pulang, sehingga menimbulkan pertanyaan Rasulullah, Sa'labah, kenapa anda setiap kali selesai sholat tidak berzikir, kamu langsung sholat? Sa'labah mengatakan, itulah kami ya Rasulullah, kemiskinan yang melanda kami, yang menyebabkan kami tidak lama-lama berzikir dengan engkau ya Rasulullah. Makanya doakan aku ya Rasulullah agar aku jadi orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya ya Rasulullah, aku akan senantiasa beribadah kepada Allah. Itu omongan orang yang belum dikasih rezeki oleh Allah. Rasulullah pada sudah negur, Sa'labah, kalau seandainya kau dikasih rezeki oleh Allah, aku khawatir kau tidak bersyukur nantinya. Bersyukur ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian memberikan doa, Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah karuniakan rezeki buat Sa'labah. Makin hari Sa'labah kemudian kambingnya berkembang, sehari, seminggu, sebulan, setahun berkembang biak, sampai akhirnya Sa'labah sudah tidak lagi
bertemu dengan Rasulullah dalam sholat. Sampai Rasulullah tanya, "Aina Salabah? Mana Salabah?" "Mafi ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Dia sibuk dengan kambingnya ya Rasulullah." "Halaka Salabah, celaka Salabah." Sampai Rasulullah kemudian menyuruh sahabat untuk minta zakatnya. Salabah menolak dengan alasan bahwa hartaku adalah usahaku yang gak ada urusannya dengan Tuhan. Sampai akhirnya Salabah juga diberikan lagi oleh Allah musibah, yang kemudian akhirnya menjadikan dia kemudian miskin kembali akibat karena tidak bersyukur dia kepada Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah musibah sebagai teguran yang Allah berikan akibat kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah hukuman yang diberikan Allah. Kalau bahasa Al-Qur'an disebut dengan azab. Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini berlaku bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak pernah membenarkan risalah ilahiyah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka ketika mereka diberikan musibah oleh Allah, maka musibah itu adalah sebagai wujud kemarahan Allah, murka Allah, yang bahasa Al-Quran menyebutnya dengan azab yang Allah berikan di dunia, belum lagi nanti di yaumul kiamah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan tuh, ya, mereka itu bergelimpangan mayat-mayatnya karena gempa yang begitu dahsyat. Masih kalau kita mengingat gitu, bagaimana azab yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, maka di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan tuh, agar kita mungkin barangkali jadikan mauizah, nasihat. Di dalam Al-Quran itu ada surah As-Su'ara namanya. As-Su'ara, baca dari ayat 103 sampai selesai. Bagaimana Allah menggambarkan dalam surah As-Su'ara itu 5 orang nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat yang memiliki karakteristik umat yang berbeda. Dan 5 orang nabi misinya sama. Apa misi mereka? Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Mereka punya misi sebagai utusan Allah yang menyampaikan risalah ilahiyah agar mereka orang-orang yang dihadapinya beriman dan bertakwa kepada Allah. Nabi Nuh satu diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum yang terkenal dengan ateis, komunis. Nabi Nuh itu kaumnya nggak percaya dengan adanya Allah yang menciptakan alam. Maka ketika Nabi Nuh datang kepada mereka menyampaikan risalah ilahiyah, ditolak mentah-mentah Nabi Nuh alaihissalam. Hanya sedikit yang beriman kepadanya. Maka akibat pembangkangan mereka kepada ajakan Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar mereka ditimpakan azab, sehingga 40 hari 40 malam hujan berturut-turut menenggelamkan mereka, habis semua. Yang kedua, Allah utus lagi Nabi Hud alaihissalam dengan misi yang sama seperti Nabi Nuh, menghadapi kaum yang terkenal dengan arogansi iftik. Mereka bangun gedung-gedung yang bertingkat seolah-olah mereka aman dari azab Allah. Timbullah kesombongan di dalam diri mereka. Diutus Nabi Hud, mereka tidak mau mengimani apa yang disampaikan Nabi Hud. Maka kemudian Allah pun murka, habislah umat kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Diutus lagi Nabi Soleh, sama misinya sama, menghadapi kaum yang terkenal dengan seni arsitektur. Dia bangun taman-taman yang indah, dia pahat ukiran-ukiran begitu indahnya, tapi lupa mereka bahwa itu semua adalah sesuatu yang diberikan Allah. Keingkaran pun terjadi dalam kehidupan mereka. Maka ketika Nabi Soleh menyampaikan risalah ilahiyah, ditolaknya oleh mereka. Allah pun murka, menurunkan azab, hancur umat Nabi Soleh. Diutus lagi oleh Allah Nabi Shu'aib yang terkenal dengan Ashabul Aikah, satu kaum yang terkenal dengan perampokan, mainin timbangan, mainin takaran, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu terjadi kepada kaum Nabi Shu'aib. Allah utus Nabi Shu'aib terhadap kaumnya, tapi apa yang terjadi? Ternyata kaum Ashabul Aikah menolak ajakan Nabi Shu'aib, hancur juga mereka. Terakhir Allah utus Nabi Lut yang terkenal dengan kaum Sodom, kaum yang terkenal dengan melanggar fitrahnya mereka sebagai manusia. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nabi Lut diutus oleh Allah, tapi mereka mendustakan ajakan Nabi Lut. Sampai Nabi Lut berdoa, hancurlah umat Nabi Lut tanpa tersisa sedikit pun, karena Allah menghunjamkan batu menenggelamkan mereka semua.
Untung aja kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, tidak umatnya nabi-nabi terdahulu. Nah, kalau kita coba representasikan dengan kondisi kekinian sekarang ini, secara tidak sadar sebenarnya bangsa kita ini sudah dihinggapi penyakit umat-umat terdahulu. Hampir semua umat-umat terdahulu itu sekarang penyakitnya udah ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nabi Nuh umatnya yang terkena dengan kaum ateis, kaum komunis, sekarang sudah ada. Mereka bahkan berani memproklamirkan diri mereka anti Tuhan. Mereka bikin seminar-seminar. Mereka sudah menyatakan bahwa kami ada 20 juta sekarang penduduk yang memang ingkar kepada Tuhan. Mereka jelas-jelas terang-terangan. Nabi Soleh, Nabi Hud, banyak umatnya yang terkenal dengan arogansi iftek. Mereka merasa membangun gedung-gedung hebat, lalu mereka kemudian merasa aman dari azab Allah. Mereka kemudian menafikan Allah. Banyak kita saksikan sekarang ini. Kaum Nabi Shu'aib juga banyak, Ashabul Aikah, yang mereka merampok, menipu, mainin timbangan, korupsi sudah banyak. Bahkan Nabi Lut umatnya sudah berkeliaran. Bahkan mereka tidak segan-segan menunjukkan jati diri mereka. Bahkan ironisnya, wakil presiden Amerika malah membolehkan kawin sesama jenis. Loh, kita coba sekarang representasikan. Semua penyakit umat terdahulu sudah ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maka pantas kalau Allah kemudian menimpakan musibah demi musibah. Untung aja kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita jadi umat Nabi Soleh, kita umat jadi Nuh, mereka berdoa kehancuran kaumnya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu tidak berdoa kehancuran kita umat. Karena Allah mengatakan selama ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan hancurkan ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Dan kenapa Allah menimpakan musibah? Karena kita nggak saling mengingatkan. Kita nggak saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita seolah-olah cuek ketika ada buat kemaksiatan di dekat kita. Kita nggak pernah merasa terpanggil untuk mengingatkan mereka. Itu akibatnya Allah menimpakan musibah karena kita tidak saling amar ma'ruf nahi munkar. Maka di dalam Quran Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan satu musibah, kata Allah, yang bukan hanya dikenakan orang yang zalim saja, yang nggak zalim pun kena imbas dari perbuatan orang yang zalim. Kenapa? Karena nggak saling mengingatkan satu sama lain. Enggak semua orang-orang yang kena musibah hari ini orang-orang yang maksiat, enggak, Pak. Banyak ahli-ahli zikir, banyak ahli-ahli sedekah, banyak ahli tahajud yang mereka karena tidak mengingatkan kena imbas dari perbuatan maksiat segelintir orang. Makanya Nabi mengingatkan, man ra'a munkaran falyughayyiru biyadi. Kalau kita ngelihat ada bentuk kemungkaran, rubah mumpung kita punya kekuasaan. Fa illam yastati, kalau memang enggak punya kemampuan, fa bilisani, dengan lisan. Kalau lisan pun tidak bisa, fa'ilam yastati fa biqalbi, ya sudah dengan doa. Tapi itu kata Nabi, wa huwa adhaful iman, wa itu adalah selama-lama iman. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an menjelaskan tentang musibah bisa jadi maknanya sebagai ujian, bisa jadi maknanya sebagai teguran, dan bisa jadi maknanya sebagai ancaman dan hukuman Allah karena keingkaran umat yang sudah tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah buat kita orang yang beriman kepada Allah setiap musibah yang datang kepada kita sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita, yang dengan itu semua makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan agar kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang dekat dengan Allah dan menjadikan setiap musibah yang diberikan Allah sebagai perwujudan kasih sayang Allah kepada kita semua, agar kita senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.